Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jemaah, melanjutkan kajian tentang hidup berpasangan dalam ikatan perkawinan. Tema kita pagi hari ini ialah tentang hukum melihat perempuan yang dipinang dan akibat hukum peminangan. Peminangan atau khitbah itu adalah pendahuluan perkawinan yang penting agar satu sama lain saling mengenal, sehingga perkawinan yang akan dijalin nantinya itu dapat berlangsung sesuai kehendak dan pilihan masing-masing. Karena yang namanya akad itu adalah bertemalinya ijab dan qabul, yang itu mencerminkan dari kerelaan masing-masing pihak. Nah, untuk bisa saling mengenal apa yang boleh dilakukan oleh kedua belah pihak dan apa pula yang tidak boleh. Di samping itu, bolehkah meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain? Baik, yang pertama tentang melihat perempuan yang akan dipinang. Hukum Islam, karena ini berkaitan dengan tujuan untuk memunculkan akad yang mencerminkan ridho dan ridho, itu bukan hanya membolehkan tetapi menganjurkannya. Dan itu menjadi bagian dari semua akad. Akad apapun, orang itu tidak boleh melakukan akad tanpa tahu objek yang diakadkan. Istilahnya tidak boleh beli kucing dalam karung. Anjuran yang terkait dengan melihat peminangan ini terdapat dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di kitab hadis Sunan Abu Dawud 2084 nomor urutnya, itu Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Jabir bin Abdullah itu bersabda, "Idza khataba ahadukum
al-mar'ata, apabila salah seorang dari kalian akan meminang perempuan, fa in istata'a ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Maka apabila ia bisa untuk melihat pada apa yang akan mendorong dia untuk menikahinya, falyaf'al, maka hendaklah ia lakukan. Nah, ini anjurannya. Jabir sendiri setelah mendengar anjuran Nabi ini, itu menyatakan, aku akan meminang seorang perempuan, maka aku mengambil tempat yang tersembunyi, hatta ra'aitu minha mad'ani ila nikahiha, sampai aku dapat melihat apa yang membuat aku tertarik untuk menikahinya. Jadi dia sembunyi, ngintip, dia lewat, dia ngintip. Dengan begitu dia tahu ini calon istri yang dia persunting. Tidak kemudian nggak tahu, pokoknya iya. Tapi ini boleh juga dengan pakai perwakilan. Perwakilan dari orang yang dipercaya, orang yang tidak suka ngibul, yang tidak suka ngeprank, ya. Dia percaya apa yang dia jelaskan, karena ini perempuannya jauh, harus nyebrang lautan kalau mau melihat, ya. Tapi gini loh dia, misalnya, itu bagian dari cara mengetahui perempuan yang akan dipinang. Kemudian Nabi juga memberi perintah, ya. Ini pada seseorang yang, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, itu ada seseorang yang datang kepada Nabi. Lalu orang itu berkata, khotabtu imro'atan. Ini Mughirah sendiri, aku meminang seorang perempuan. Fadakartuha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ceritakan kepada Kanjeng Rasul. Faqala li, lalu Kanjeng Rasul itu berkata kepadaku, hal nazarta ilaiha, apa kamu sudah lihat yang kamu ingin jadikan pasangan hidup itu, sudah kamu lihat belum? Qultula, Al-Mughirah menjawab, belum ya Rasul. Qala, lalu beliau bersabda, fanzur ilaiha, coba kamu lihat, fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena dengan melihat itu ada peluang yang lebih besar untuk awetnya hubungan antara kalian berdua. Karena meminang itu kan belum nikah. Apakah lanjut atau tidak, itu penting untuk
tahu siapa yang dipinang. Jangan sampai kemudian setelah menikah, setelah dipertemukan, tuh kok bojoku kok gede. Kati tangi ae sik jaluk diangkat. Wah, ruwet iki. Ya. Jadi penting itu, tahu itu penting. Ini hukum Islam ini ya logis ya, logis. Jangan sampai enggak ya. Lalu kata Al-Mughirah, kemudian dia datang ke calon mertuanya itu dan si anak perempuan ini lagi dipingit ya, artinya sedang tidak boleh kemana-mana karena sudah dalam pinangan orang. Lalu Al-Mughirah berkata, amaroni an anzura ilaiha. Kanjeng Rasul menyuruhku untuk melihat dia, melihat putri panjenengan. Nah, si perempuan maupun yang laki-laki itu diam setelah ini diperintah oleh Kanjeng Rasul. Dengan begitu lalu Al-Mughirah dapat melihat. Lalu kata Mughirah, fanadzurtu ilaiha. Maka aku melihatnya dan kemudian aku menikahinya. Kata Al-Mughirah, fama waqa'at indi imra'atun bimanzilatiha. Maka perempuan yang jadi aku nikahi itu menjadi perempuan yang tidak ada perempuan lain yang seperti dia. Walaqad tazawwajtu sab'ina aw bid'an wa sab'ina imra'atan. Ini kok banyak sekali ini. Ya. Padahal aku kata ini menikahi 70 atau 70 lebih perempuan. Ini ada dalam At-Tirmidzi ya. Jadi di antara 70 perempuan yang pernah dia nikahi itu, ini yang paling istimewa. Ya mungkin menikah nggak cocok, tapi kalau 70 dia ya oke ya. Jadi untuk menggambarkan hasil melihat itu betul ahro ayyudama bainakuma, itu bisa membuat hubungan kalian lebih awet karena ketika menikah sudah sama-sama tahu ya, tidak ada yang kecelek ya, kecelek. Yang ketiga, sahabat Abu Hurairah itu menceritakan, aku berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu rajulun, lalu ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau. Fa akhbarahu, lalu ia memberitahu kepada beliau annahu tazawwaja imra'atan, bahwa dia menikahi perempuan minal ansor. Jadi akan menikah dengan perempuan dari kalangan Ansor. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian bersabda, anadzarta ilaiha, apakah kamu sudah melihatnya? Qala la, laki-laki menjawab tidak. Qala, lalu beliau bersabda, idhab, pergi sana, kamu pergi sana. Fandur ilaiha, kamu lihat ia. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an, karena di mata
orang-orang Ansar itu ada sesuatu yang perlu kamu pertimbangkan. Para ulama kemudian apa itu sesuatu itu? Ada yang memaknai sesuatu itu siqarun, matanya itu kecil, tipis, ya. Mbah sipit, mbah pokoknya kecil, ya. Atau amasun itu banyak mengeluarkan air mata yang mencerminkan pandangannya lemah, ya, pandangannya lemah. Wallahu a'lam, ya. Tapi Nabi menyebut di mata orang-orang Ansor ada sesuatu. Ya kan masing-masing kelompok, ya, itu kan biasanya punya ciri-ciri khusus. Kalau orang itu kulitnya ireng, kalau orang irungnya pesek, kalau orang mana irungnya mancung, ya. Kalau orang mana bibirnya tebal, itu lihat dulu, ya, supaya kamu tidak kecewa. Nah, hadis-hadis di atas itu hanya menganjurkan melihat apa yang dapat membuat seseorang tertarik mengawininya, tanpa di hadis itu tanpa disebut bagian mana yang boleh dilihat. Pokoknya kamu lihat yang membuat kamu tertarik. Ini memang ada ulama yang berpendapat, ini ulama Az-Zahiri, ulama yang sangat terikat pada teksnya. Loh, karena apapun yang membuat kamu tertarik, maka berarti seluruh badan boleh dilihat. Wah, ini aneh, sangat wah, ruwet kalau ini. Bisa disuruh bugil, periksa semua, bawa ke lab, wah, ruwetnya. Tapi menurut jumhur ulama, ya, ini yang menjadi pegangan sebagian besar ulama dan juga kaum muslimin, itu yang boleh dilihat itu adalah wajah. Wajah itu indikator dari cantik atau tidak. Wajah. Terus yang kedua, telapak tangan. Telapak tangan ini menjadi indikator badannya subur atau tidak. Kalau dagingnya banyak, oh berarti subur. Kalau telapak tangannya itu kering, kurus, oh ini alamat badannya juga kurus, kering. Kan di kalangan orang-orang Arab kan pakainya kan pakaian jilbab. Jilbab itu baju panjang dan longgar, itu jilbab, ya. Itu tidak tapi kelihatan itu seperti apa, tapi dengan melihat tangannya tahu dia subur apa tidak. Itu dua indikator itu cukup. Bab selebihnya sesungguhnya orang tertarik itu kan kadang lewat aja dia sudah membuat orang tertarik, nggak perlu detil-detil. Terus semua diperiksa, dengkuli kaya apa, wah aruan, diketok-ketok, ini sudah osteoporosis apa enggak, wah. Ya yang wajar aja. Kadang orang hanya ketemu selintas itu sudah tertarik. Iku arek endi wong. Nah,
Kadang-kadang begitu, tertarik itu tidak harus detail. Kalau mau lebih detail, itu bisa pakai orang yang lain. Nabi pernah menyuruh Ummu Sulaim untuk ngecek bau mulutnya itu seperti apa. Nah, kalau perempuan kan ngomong dekat-dekat kan nggak apa-apa, ya, misalnya. Terus bau keleknya seperti apa? Ini memang bau itu sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu. Karena setiap orang itu punya problem dengan bau badan, apalagi kalau yang dimakan itu makanan-makanan yang menjadi penyebab bau badan, atau orangnya tidak resian. Tidak resian itu bagian-bagian yang terlindung itu biasa di situ ada kuman penyebab bau badan. Biasakan daerah-daerah lempitan itu sering dibersihkan, ya. Sela-sela jari kaki itu, makanya dalam wudu itu sunat itu di sela-sela itu, karena di situ tempat kuman. Kadang-kadang terus rangen, kalau ndak sudah bau rangen. Baunya kapan ketahuan? Kalau dia copot kaos kakinya sudah 2 minggu, sikilnya mambu, kaos kakinya juga bau. Nah, itu kan menyangkut urusan kebiasaan. Untuk urusan-urusan itu bisa orang lain yang disuruh. Jangan diparani sendiri. Angkatan kelekmu. Wah, ini ya, sudah yang biasa-biasa aja, ya. Kebolehan melihat calon pasangan hidup ini tidak hanya berlaku bagi pihak laki-laki, tapi juga bagi pihak perempuan. Ya, karena yang namanya antarodin itu mesti antara dua belah pihak. Nah, perempuan itu ada wali, ya. Ini bisa diwakili oleh walinya, atau bisa perempuan sendiri pakai model Jabir bin Abdullah itu ngumpet, ya. Biasanya mari lewat areke budal kerja, dia ngumpet nunggu. Setelah lewat dia tahu, oh, jalannya ternyata miring. Nah, ya kan macam-macam itu orangnya. Jadi pertimbangan, oh gak apa-apa, gak penting miringnya, ya terus aja, ya. Jadi boleh berlaku juga untuk perempuan, tidak hanya bagi laki-laki. Karena perempuan memang ada walinya, itu ini juga berlaku juga bagi wali. Jangan karena ingin carikan jodoh anaknya, oh noni kono, iya wis, ya didelok dulu lah, dilihat dulu. Dan Umar mengingatkan para wali, kata Umar bin Khattab, la tuzawwiju banatikum minar rajulid damim. Kalian jangan menikahkan anak-anak perempuan kalian, ini bicara dengan para wali ini, dengan laki-laki yang jelek. Fa innahu yu'jibuhunna minhum ma yu'jibuhum minhunna. Karena perempuan itu
yang membuat dia tertarik sama juga dengan laki-laki yang membuat dia tertarik. Maka berikan kesempatan anakmu untuk melihat dan kemudian mempertimbangkan. Ya. Jangan tertariknya itu bapaknya yang tertarik, anaknya gak tertarik. Nah, itu bisa terjadi. Anak dalam keadaan tertekan dia menerima. Nah, kalau anak tidak menerima, maka anak itu dapat membuat istilahnya, bukan perlawanan ya, dapat mengadukan persoalan ini ke hakim ya. Hakim nanti akan menjadi penengah yang adil. Bapaknya alasan kenapa kamu milih ini, kamu kenapa? Nanti hakim yang menilai antara pertimbangan anak dengan pertimbangan bapak, itu mana yang lebih maslahat. Kalau bapaknya ya soke Pak Hakim, aku suwe melarat, iki mumpung ono calon mantu soke pingin anakku ya langsung aja tak tangkep. Jadi anak kenapa kamu gak setuju? Akhlaknya buruk Hakim, dia itu sholat aja enggak, dia malah sering goda, misalnya macam-macam ya. Ini pertimbangan anak lebih cocok dengan pertimbangan orang tuanya, maka hakim bisa memutuskan kalau sudah pernikahan sudah berlangsung itu bisa difasah ya, bisa difasah. Jadi bukan lalu wali itu kekuasaan yang tidak bisa dikoreksi. Ada yang di atasnya yaitu hakim ya, itu hakim. Dan wali itu sesungguhnya makna itu kan pelindung ya. Maka jangan jadi wali yang karena kepentingannya sendiri lalu dia mengorbankan anaknya. Oke, itu tentang melihat atau mengenal ya. Yang kedua, peminangan yang nyata-nyata diterima itu merupakan perjanjian kawin ya. Perjanjian untuk kawin ya. Itu baru merupakan pernyataan kesediaan untuk melanjutkan hubungan sampai ke tingkat ikatan perkawinan. Nah, perjanjian untuk kawin itu punya akibat hukum, yaitu keharaman meminang perempuan yang sudah menerima pinangan orang lain itu sampai si peminang terdahulu meninggalkan atau mengizinkannya. Itu akibat hukum dari peminangan yang nyata-nyata sudah diterima. Dasarnya ialah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Nabi melarang sebagian kamu membeli barang yang sudah dibeli atau sudah sedang ditawar oleh sebagian yang lain. Jangan rombol-rombol ya. Dan janganlah seorang laki-laki melakukan peminangan atas pinangan saudaranya sampai peminang terdahulu meninggalkan atau memberi izin kepadanya. Jadi kata Abdullah bin Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Ketika orang sudah jual barangnya, jangan kamu
beli. Iki selaku wis kene aku tak tambahi. Wis waktu cukup tak tambahi. Nah itu gak oleh. Ya. Wala yakhtub ar-rajul ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dana lahul khatib. Dan janganlah seorang meminang pinangan saudaranya hatta yatrukal khatibu, sampai si peminang itu meninggalkan meninggalkan pinangannya, aw ya'dana lahul khatib, atau yang peminang terdahulu itu memberi izin. Ya. Kamu sepertinya sama tunanganmu kok seperti mulai jauh ya? Iya, aku mulai tidak suka. Sudah kamu batalkan belum? Belum. Bagaimana kalau aku yang masuk? Yes, melepuh, masuk. Nah, itu dia dapat izin. Boleh kalau seperti itu. Nah, hadis yang barusan ini itu juga menunjukkan bahwa peminang yang pinangannya sudah diterima boleh membatalkan atau melepaskan pinangannya. Kalau dilepaskan ya orang lain siapapun boleh. Sedangkan akibat pembatalan pinangan terhadap pemberian harta setelah peminangan itu dipilah hukumnya menjadi dua. Itu kan biasa kalau peminangan itu lalu ada pemberian. Nah, ini pemberiannya gimana itu? Apakah kalau peminangan batal lalu yang diberikan diambil lagi? Ya. Nah ini hukumnya dipilah menjadi dua. Ya. Ada pemberian murni, ya. Tapi ada pemberian berimbalan, ya. Ada sesuatu yang balasan yang dikehendaki dengan pemberian itu. Ya. Nah, untuk pemberian murni itu tidak boleh ditarik kembali. Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud 3541, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seorang laki-laki ayyu'tiya atiyatan, untuk memberikan pemberian, suatu pemberian, au yahaba hibatan, atau untuk menghibahkan sesuatu hibah, fayarji'a fiha, lalu dia tarik kembali pemberiannya itu, illal walida fima yu'ti waladahu, kecuali pemberian dari orang tua kepada anak, nah, itu boleh ditarik kembali. Kenapa? Yang lalu sudah kita sebut bahwa anak itu merupakan hasil kasab terbaik dari orang tua. Jangankan barang yang dihibahkan kepada anak kemudian diminta kembali, barang yang aslinya milik anak itu orang tua boleh ambil. Dan itu harta anak itu adalah harta orang tua. Tapi ini kadang-kadang kurang dikenal oleh kita, sehingga jangan sembrono pak, ini kadang-kadang begitu. Ya. Jadi anak perlu paham, kamu itu loh hasil usaha orang tuamu. Nabi menyatakan, wa masalul ladzi yu'til atiyata tsumma yarji'u fiha, perumpamaan orang yang
memberi suatu pemberian kemudian dia tarik kembali, kamathalil kalbi, itu seperti anjing. Yakulu, anjing yang makan. Fa idza syabi'a, kalau dia sudah kenyang, qa'a, lalu dia muntah. Ya. Summa ada fi qai'ihi, lalu dia jilat lagi muntahnya itu. Nah, itu untuk mencerminkan buruknya orang memberikan suatu pemberian kemudian ditarik kembali. Ya. Jadi kalau secara hukum fikih, sesuatu yang diberikan itu maknanya itu sudah beralih kepemilikan. Jadi hibah itu adalah bagian dari akad tamlik, akad pemindahan milik, tanpa ada iwat, tanpa ada kompensasi. Kalau ada kompensasi itu bisa jual beli. Ya. Saya berikan HP, situ ngasihkan uang, itu jual beli. Tapi kalau tanpa iwat, nah, dikasihkan HP, dijualin ya? Enggak, tak kena uangmu. Nah, itu berarti hibah. Ya. Loh, setelah sebulan diminta lagi, ini HP ku. Loh, katanya diberikan. Ya. Itu seperti anjing mangan sampai warak, habis itu muntah, lalu muntahnya dijilat kembali. Sedangkan pemberian berimbalan yang ada sudah sama-sama ngerti, ini ada sesuatu yang imbalan yang diharapkan, ya. Dikasih cincin, ya. Ini harapan dia siap untuk menikah, ya. Oh, kok kemudian dia malah lari dengan orang lain, kenal sama orang baru lalu katut, ya. Maka kata Nabi, ini yang memberikan itu lebih berhak atas hibahnya sepanjang ia belum diberi imbalan. Imbalan siap menikahnya itu kan gak jadi dia berikan, itu bisa ditarik kembali. Ini dalam riwayat Ibnu Majah 2387. Ya. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ar-rajulu ahaqqu bihibatihi ma lam yusab minha. Seorang lebih berhak atas hibahnya sepanjang imbalan yang diharapkan itu belum dipenuhi. Belum dipenuhi. Jadi lihat-lihat, kalau dalam peminangan itu lihat-lihat tradisi masing-masing. Karena ada dalam peminangan itu terus nanti bawa dipan, bawa kasur, bawa lemari, itu belum nikah loh, belum nikah, belum jadi bagian dari mahar. Nikah. Tahu-tahu nggak jadi, nggak jadi. Itu di tradisi masing-masing seperti apa. Ya. Artinya sesuatu itu kalau tidak diucapkan, maka yang berjalan itu dianggap sebagai hukum. Ya. Nah, bagi omong, tapi biasanya kayak gitu, maka ketika itu gagal, biasanya kayak apa? Kalau biasanya tidak diambil kembali, berarti milik dia. Tapi menurut kebiasaannya ditarik kembali, ya angkut lagi, kirim truk untuk bawa lagi. Kok enak? Wong ini kanggo tempat tidur berdua, kok sekarang dia tidur sama orang lain, diambil lagi. Ya. Tergantung kebiasaan. Itu yang dalam hukum Islam disebut al-adatu muhakkamah. Sesuatu yang berulang-ulang dan sudah diterima itu dipandang sebagai hukum. Seperti kalau kita menyuruh ke tukang jahitkan baju, ya. Kita kan hanya menyerahkan kain, ya. Padahal baju yang kita pakai itu tidak hanya butuh kain, butuh benang, butuh kancing, butuh resleting, ya.
kadang butuh daleman itu. Ya. Nah, dalam kebiasaannya yang menyediakan itu adalah penjahit. Ya. Nah, itu kalau ada penjahit, setelah kita mau ngambil, sudah selesai Pak, baju saya Pak. Loh, sampai cuma ngirim kain, terus aku jahitnya pakai benang apa? Nah, ini penjahit gak ngerti tentang apa yang sudah berlangsung berulang-ulang. Yaitu kan itu masuk dalam jasa. Kalau pakai furing, oh berarti ongkosnya sekian. Kalau minta kancing yang emas, ongkosnya hitungan, ya, hitungan dewe. Ndak usah diomongkan. Ndak usah diomongkan. Pak, tapi nanti yang benangnya sampean ya. Yang ini nggak usah. Ya, itu aja sudah jalan berulang-ulang, itu sudah menjadi hukum. Begitu yang begini ini lihat kebiasaan di tempat masing-masing. Kalau itu biasanya balik, ya berarti yang memberi punya hak. Ya, kalau enggak, ya sudah jadi miliknya yang perempuan. Kemudian yang terakhir, oleh karena peminangan itu baru merupakan perjanjian untuk kawin, itu bukan kawin, baru perjanjian untuk kawin, maka kedua calon pasangan tidak halal untuk bersepi-sepi berdua, ya. Karena pihak ketiganya adalah setan. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithahuma asyaitanu. Sungguh-sungguh kata Nabi, janganlah seorang laki-laki itu bersepi-sepi dengan seorang perempuan, karena nanti yang menjadi pihak ketiganya adalah setan. Nah, setan semua tahu mencari konco yang banyak untuk masuk neraka. Terus bagaimana kalau ada calon mantu ingin kunjung, ya cari jadwal yang di rumah bapaknya ada atau ibunya ada. Jangan, Mas, bapak ibu nang Malang telung dino sampean mereneo. Wah, iki wis jadi setan ini, ya. Yang ngajak sudah setan, ya. Nah, itu nanti calon mantu itu bisa dilihat dari situ. Kalau calon mantunya, Pak, panjenengan nanti di rumah, kula badhe sowan. Nah, itu berarti calon mantunya oke itu. Enggak sembrono, ya. Karena namanya setan itu halus, ya, halus. Asalnya dimulai dari lihat-lihat video, lihat iki apik loh videonya, terus video yang dorong-dorong ke situ. Jadi kalau nggak ada orang, ya. Jadi ini hal yang penting. Jangan nganggap kalau sudah tunangan terus opo-opo yang oleh. Jangan, karena tunangan itu bisa gak jadi. Sudah kadung melenting, kemudian gak sido, ya, itu. Nah, itulah ya penting. Oke, saya kira itu hal-hal yang penting untuk kita kuatkan kembali berkenaan soal hubungan laki-laki perempuan yang akan hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Ada yang ingin dikemukakan, silakan. Nah, G1, silakan Pak. Dalam tulisan ini, jika seseorang itu sudah dibina, maka tidak boleh menarik benda-benda yang diberikan pada benda perempuan. Bagaimana hukumnya kalau setelah dibina kemudian benda perempuan itu sering pergi dengan temannya sekolah waktu dulu, sehingga si laki-laki ini membatalkan barangnya itu diminta semua. Mana hukumnya? Dan sudah terjadi pernikahan, kemudian istrinya setelah berjalan beberapa lama istrinya selingkuh, maka laki-laki ini marah, maharnya diminta. Mana hukumnya? Yeah.
Baik. Ini tadi yang menyangkut pemberian tadi itu ada dua apa namanya? Dua bentuk. Kalau pemberian itu adalah pemberian hibah murni, ya, seperti meminang, terus bawa roti, bawa apa, itu yang begini ini, itu pemberian murni. Kalau tidak jadi, balekno rotiku, donat, tetel, balekno, enggak seperti itu. Tapi kalau itu bentuknya, menurut kebiasaan itu adalah pemberian dengan imbalan, karena kesediaan dia ini lalu kasih cincin. Yang begini boleh ditarik. Kemudian yang kedua, kalau itu pernikahan, ya. Pernikahan itu ngasih mahar, ya. Mahar ini wajib, ya. Tidak boleh ada perkawinan tanpa mahar. Lalu ternyata istrinya selingkuh, apakah maharnya bisa ditarik? Nggak bisa, ya. Mahar tidak bisa ditarik kembali, kecuali untuk talak yang terjadi sebelum ada percampuran, maka itu yang separuh boleh bisa dibayar separuh maharnya. Tapi kalau perempuan sudah dapat mahar, kemudian suaminya nakal, dia dapat mengajukan fasah untuk dicerai oleh hakim dengan mengembalikan maharnya. Itu namanya talak tebus, ya, maharnya dikembalikan. Tapi kalau laki-laki enggak, ya. Sudah campur, sudah tahu rasanya, kemudian tarik kembali. Maharnya apa? Maharnya seperangkat alat sholat. Lucu. Ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah